semoga nanti terpaksa kita nambah satu ini ya, satu pertemuan ya, pakai dampak teman-teman gitu ya. Oke, kita mulai kemarin terakhir kita menginjak pada pemilihan lokasi ya, dan saya harapkan semua sudah bisa menggunakan AHP ya, gitu ya. Oke, jadi sekalian di sini suara saya kedengaran, adik-adik? Dengar, Pak. Jelas ya. Oke, dalam pemilihan lokasi kemarin ada 2 faktor utama. Itu faktor apa aja, adik-adik? Oke, mau menjawab? Ada 2 faktor utama. Apa aja faktor utamanya? Halo, adik-adik. Mau mencoba menjawab. Oke, ini Mbak siapa? Elena, Pak. Siapa? Elena, Pak. Elena, oke. Silakan Mbak Elena. Oh, nggak salah kemarin market oriented sama resource oriented. Oke. Apa yang dimaksud dengan market dan resources oriented, Mbak? Market itu yang lebih dekat ke pasar, kalau resource itu yang lebih dekat ke bahan baku. Lebih dekat dengan bahan baku. Contohnya yang market oriented sama resources oriented apa, Mbak? Market itu yang FMCG ya. Kalau yang resource itu yang market itu ya FMCG, kalau yang resource itu yang pabrik semen gitu-gitu, Pak. FMCG apa maksudnya FMCG? Fast moving consumer goods. Oh, consumer goods. Oke. Ya, oke. Terima kasih Mbak Ena. Dicatat ya Mas Habib ya. Oke. Jadi saya bilang di awal, jadi keaktifan Anda dalam menjawab setiap pertanyaan saya itu ada nilainya ya. Jadi sekalian, betul sekali Mbak Elena bahwa 2 faktor utama dalam pemilihan lokasi ya, itu adalah market oriented dan resources oriented ya. Jadi kita apakah nanti pabrik kita mendekati konsumen kita ya, mendekati pasar kita atau mendekati bahan baku ya. Jadi itu yang menentukan. Jadi salah satu pabrik resources oriented itu adalah pabrik yang apa namanya mengandalkan bahan baku ya, ketersediaan bahan baku. Nanti ada contohnya ya. Jadi saya ada contohnya dari resources oriented. Kemudian ada pemilihan lokasi. Apa namanya? Ada contohnya nanti. Apakah kita berdasarkan market atau berdasarkan resources? Nanti kita adu mana yang lebih kuat. Nanti ada contohnya ya, adik-adik. Terus kemudian ataukah kita fokus pada resource market oriented saja lokasi. Nah ini ya. Jadi ini yang kemarin ya. Jadi pemilihan lokasi di sini, lokasi ini merupakan faktor yang sangat berkaitan dengan efisiensi. Nah di sini yang kita garis bawahi adalah efisiensi perusahaan ya, ditinjau dari sisi ekonomis, terus letak pabrik, tata letak proses dan sebagainya untuk apa, kelancaran dari operasional pabrik ini ya. Jadi semua untuk efisiensi dan efektivitas dari pabrik yang akan kita dirikan ya. Nanti kita akan belajar di apa itu efisiensi dan efektivitas di prinsip-prinsip manajemen ya, dia. Jadi di sini kita juga akan belajar sedikit ya kulitnya ya, apa sih manajemen yang harus kita kuasai, prinsip dasar manajemen untuk apa namanya bisa mengatur perusahaan nanti ya, bisa mengatur SDM, bisa mengatur sisi keuangan dan sebagainya ya, karena kita tidak ada yang bercita-cita, apa ada yang bercita-cita sebagai operator seumur hidup adik-adik? Jadi dari masuk sampai pensiun nanti menjadi operator, adakah di sini? Walaupun sebagai senior engineering ada adik-adik sekalian? Halo adik-adik, adakah yang bercita-cita jadi operator seumur hidup?
Halo? Tidak, Pak. Kenapa? Tidak, Pak. Walaupun senior engineer, ada yang mau? Tidak, Pak. Kenapa tidak mau? Halo, adik-adik? Kenapa tidak mau? Ada yang berarti yang pengen jadi manajer semua ya, adik-adik ya. Nah, kemampuan dari manajer itu adalah salah satunya bisa memanage ya SDM, bisa memanage keuangan, ya bisa memanage memanage alat ya, memanage keuangan, memanage SDM, terus memanage skill ya, memanage knowledge yang ada di sana. Nah, itu adalah bagian dari sumber daya yang ada di perusahaan ya. Nanti kita akan belajar banyak terkait itu ya. Jadi habis ini pemilihan lokasi kita langsung ke prinsip manajemen ya, karena takut waktunya nggak cukup. Nanti masalah neraca massa dan neraca energi itu saya rasa sudah adik-adik dapatkan di di ATK ya, tidak perlu kita mungkin nanti terkait flowsheet dan sebagainya nanti kita akan bahas ya. Oke. Nah, ini ya tadi ya, market oriented, research oriented. Nah, ini adalah faktor utama adik-adik. Nah, faktor yang lain yang menunjang dari dua faktor ini adalah labor oriented, energi intensif, dan kawasan industri. Jadi pemakaian energinya ini apakah bisa efisiensi atau tidak. Terus biasanya kalau industri itu lebih suka tinggal di kawasan industri. Kenapa? Karena kalau kita tinggal di kawasan industri ya, itu pertama lebih ekonomis ya. Terus kemudian yang kedua, di kawasan industri itu tidak jauh jadi kan banyak industri ya. Ya, itu siapa tahu bisa menjadi konsumen kita sehingga lebih cepat, lebih enak ya. Nah, itu ya, jadi lebih menguntungkan di sana. Nah, ini ya. Terus ketersediaan listrik, ketersediaan air, terus pelabuhan karena pelabuhan itu mau nggak mau ya, ongkos transportasinya itu lebih murah menggunakan jalur laut daripada jalur darat ataupun jalur udara. Terus kemudian faktor sosial. Ini adik-adik juga tidak kalah pentingnya ya. Jadi kalau mohon maaf, kalau pabrik kita berdiri di kawasan yang kriminal ya, sedikit-sedikit hilang barangnya ya. Nah, itu akhirnya tidak tenang adik-adik ya. Tidak tenang, pabrik itu beroperasi sehingga mau tidak mau akhirnya mengganggu operasional produksi dan bisa berdampak pada kerugian dari pabrik. Atau dikit-dikit penduduk sekitar itu marah ya, karena itu sedikit marah. Kasus di salah satu pabrik di Tuban ya, begitu saya saya diminta tim kami, yang bukan saya saja ya, kami ini diminta untuk meredam penduduk yang istilahnya marah kepada pabrik tersebut ya, juga. Nah, dikit-dikit ada kekesalan warga, akhirnya pintu pagar perusahaan itu ditutup ya, sehingga jalan keluar masuknya kendaraan pabrik itu terhambat. Nah, itu ya juga bahaya juga ya. Jadi faktor sosial ini juga patut diperhitungkan. Nah, dari sini ya, di pemilihan lokasi pabrik ini kita bingung ya, apa faktor yang penting? Apakah ketersediaan bahan baku? Apakah mendekati pasar? Apakah ketersediaan tenaga kerja, utilitas dan lain-lain? Ini mana yang lebih penting? Nah, ini membuat perempuan ini bingung ya dalam mendirikan pabrik. Ini adalah salah satu investor dari pabrik tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya, kemarin sama dengan pemilihan proses ya, adik-adik ya. Ini meminjam analytical hierarchy proses ya. Jadi teori of measurement through pairwise. Jadi pairwise comparison. Jadi perbandingan berpasangan, analyze of the judgment of expert. Jadi adik-adik ini ya. Ini sangat penting adik-adik.
Kalau mengisi itu kepakarannya diragukan, ya maka tidak valid adik-adik ya. Begitu juga kalau pakar, tetapi hasil dari inkonsistensi rasionya lebih besar dari 10%, maka data tersebut juga tidak valid ya. The comparison are made using a scale of absolute judgment ya, that represent how much more than one element dominates another element. Jadi satu kriteria itu mendominasi kriteria yang lain with the respect to a given atribut, jadi dengan atribut-atributnya. Nah ini AHP method ya adik-adik, an effective tools for dealing with such complex decision making problems and could endorse the decision maker to shift priorities ya. Ini ada kata priorities and make the greatest decision. Jadi menurut Saati tahun 2015 ya. Terus to capture both subjective and objective aspect of a decision by syncing a complex decision to a series of pairwise comparison and then synthesizing the result. Nah ini ya, jadi Musati tahun 86. The essence of AHP is the simplifies ya a complex decision by decomposing the problem into a hierarchy criteria or subproblem to be analysis individually. Nah ini menurut jurnal saya ya yang terbit di tahun 2018. Jadi kita mendekomposisi problem ya menjadi suatu hierarki ya. Jadi kalau hierarki tersebut bisa mewakili pemecahan masalah dalam topik itu, maka hasil AHP nanti itu semakin semakin bisa mewakili, semakin valid ya untuk melakukan analisa decision making nanti ya. Nah, terus ini dalam riset saya menggunakan AHP ya. One of the criteria observed is technical. Jadi dalam pembuatan biodiesel bahan baku menjadi biodiesel itu saya punya alternatif ya berdasarkan gas chromatography to measure the TG tritium rate and free fatty acid content in the feedstock. Jadi dalam pemilihan bahan baku biodiesel ini, TG and FFA combined were a key parameter. Jadi adik-adik harus melihat apa key parameter dari topik yang adik-adik lakukan nanti decision making untuk AHP ya. Misalnya tadi pembuatan mockup ya. Bahan bakunya apa? Nah, key point dari mockup itu apa? Salah satunya adalah HCN harus kurang dari 10 ppm ya. Terus kemudian kadar protein harus lebih dari 7%. Nah, itu adalah key point dalam pembuatan mockup. Nah, itu harus dipastikan dulu bahwa semua proses itu harus harus misalnya mengikuti parameter key point tadi ya. Nah, ini parameter. Jadi key parameternya itu adalah TG ya. TG itu harus lebih untuk pembuatan biodiesel. TG itu minimal harus 98%. Dan FFA itu harus kurang dari 1%. Ada yang ngomong 3%, ada yang ngomong 1% ya. There are key parameter to make biodiesel production. Refined vegetable oil from any feedstock. Ya, jadi kalau adik-adik memilih proses itu harus melihat TG dan FFA-nya. Ya. Terus it creates model that can help the human brain which have a logic, experience, knowledge, and sense factor to optimize in a systematic process. Jadi metode ini bisa mengoptimasi secara sistematis, proses secara sistematis ya. The consistency ratio CA which must below than 10%. Nah ini menurut Sati tahun 86 supaya datanya itu lebih valid ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan adik-adik? Apakah jelas? Halo adik-adik. Saya mau tanya, Pak. Iya, Mbak, siapa ini, Mbak? Amani, Pak. Oke, Mbak Amani, silakan, Mbak. Nah, itu kan yang tentang apa? Yang tentang
Ya, keputusan-keputusan sebelum merancang pabrik ya Pak. Kalau misalnya Pak, kita ingin mendirikan pabrik rintisan, jadi pabrik yang belum ada, ataupun kalau ada tuh cuman ada satu, kan berarti analisa ekonominya itu sedikit susah ya Pak ya, mengumpulkan datanya itu sebaiknya bagaimana ya Pak? Maksudnya analisa ekonominya gimana ya Mbak, susahnya Mbak? Mencari data-data produksi yang sebelum-sebelumnya ya, Menentukan data kapasitas ekspornya maksudnya Pak. Mbak? Iya, penentuan kapasitasnya Pak, maksud saya. Nah, Pak, tergantung produknya nanti ada apa namanya hasilkan itu untuk mensubstitusi produk apa Mbak? Contoh pabrik mokaf ya. Iya Pak. Pabrik mokaf itu modified cassava flour itu belum ada, ya belum banyak dan itu belum ada SNI-nya, ya. Nah terus kemudian dia mensubstitusi tepung terigu, ya. Nah pabrik tepung terigu itu kan asalnya dari luar negeri ya, itu ada produksi, konsumsi dan sebagainya. Nah itu adalah kita menghitung mokaf itu berdasarkan tadi pabrik tepung terigu Mbak. Di mana gandumnya itu kan belum ada. Nah itu prinsip kita adalah bagaimana apa namanya mokaf ini bisa menggantikan tepung terigu sehingga kita bisa menyimpan devisa negara. Ya, dan untuk uang tepung terigu yang kita keluarkan itu. Nah, pola pikirnya di sana, Mbak. Jadi melakukan substitusi terhadap produk tepung terigu. Nah, mokaf itu belum ada SNI-nya ya. Terus kemudian kita melakukan SNI mengambil SNI dari tepung terigu, di mana apa namanya protein itu 7%, HCN harus kurang dari 10 ppm. Gitu, Mbak Mani. Oh, iya Pak. Meskipun nanti misalkan pasarnya orang belum tentu doyan tepung mokaf daripada tepung terigu, kan pasti nanti pendapatannya juga berkurang gitu Pak. Itu nggak apa-apa ya? Nah, itu kan mengenai selera itu kan nanti tergantung dari variasi prosesnya, Mbak. Paham ya? Jadi variasi dari tepung terigu ya. Seperti Anda melihat dari Bogasari ya. Ya, Anda Pak. kalau perhatikan itu ada protein 14%, ada protein kurang dari 14%, betul? Betul, Pak. Nah, itu kan variasi dari proses. Nah, kalau belum tentu antara 14% dan kurang dari 14% itu penjualan produknya sama. Ya, tergantung penerimaan pasar. Nah, makanya kalau kita melakukan menjual produk apa sih? Nah, sebentar ya. Nah, kita harus lihat demand ya, keinginan terhadap produk kita itu seberapa besar ya. Nah, itu kita lihat makanya kalau kita dalam sebelum menjual produk kita harus melakukan intelligent market, jadi melihat apa kebutuhannya. Makanya saya bilang ke adik-adik ya, dalam penentuan yang 15% masih ingat adik-adik? Halo? Penentuan kapasitas yang 15% kemarin masih ingat kan? Salah satu faktornya apa? Halo adik-adik? Mbak Ami masih ingat? Yang 15% itu kan yang ada kapasitas pabrik atau produksi. Terus kita melihat yang itu loh yang investor itu sama yang satu lagi. Apa? Yang pemenuhan persen yang itu, Pak. Saya lupa tepatnya. Lupa ya. Nanti saya keluarkan dalam kuis sama IAS ya. Saya coba bantu. Apa? Supply and? Ada overhead supply, overhead cost, feed. Oh. Ya, jadi salah satunya supply and demand, Mas Bu ya. Jadi supply and demand. Nah, jadi kita lihat apakah produk yang kita yang akan hasilkan ini sudah oversupply atau tidak. Ya, paham maksud saya? Nah, kalau sudah oversupply ya, misalnya
kebutuhan produk itu akan produk tersebut 1 juta ton per tahun ya. Sedangkan sama apa namanya sama kompetitor itu sudah dipenuhi 850.000 ton per tahun ya. Terus kemudian kita punya kapasitas 15% atau setara misalnya 300.000 ton per tahun. Berarti sudah oversupply ya, oversupply. Jadi ada 150.000 ton itu kita tidak tahu kemana. Ya, paham maksud saya? Nah itu juga akan pengalaman besar kita. Ya. Dengan pertanyaan tadi yang pertama. Jadi kalau misalnya apa namanya produk yang kita hasilkan tadi ternyata tidak direspon oleh pasar, maka pasti akan berkurang pendapatan kita. Ya, paham Mbak Amani? Jadi kita harus melihat apa namanya variasi-variasi dari apa namanya produksi itu seperti apa sehingga diinginkan oleh pasar ya. Nah kalau kita hanya ada satu pesaing, nah itu kita lihat dulu apakah demand dari produk tersebut itu masih memungkinkan tidak kalau untuk ditambahin. Ya, paham ya? Kalau sudah jenuh pasarnya, kita masuk ke sana itu akan susah. Kita paling nggak mau harus meng-create pasar ya, meng-create pasar supaya terbentuk pasar yang baru. Nah itu susah ya, jadi karena membutuhkan waktu dan itu harus memiliki modal yang besar perusahaannya. Ya, kayak Aqua, dia paham Aqua dulu berdirinya pernah dengar bahwa orang-orang itu apa namanya lihat wah ini jangan-jangan air dari selokan. Dulu dijual hanya 50 kalau nggak salah pas berdirinya itu. Orang-orang tidak percaya dan pada saat itu air sungai sebagai bahan baku PDAM masih bersih ya, jadi tidak membutuhkan. Nah, terus kemudian si Aqua ini mungkin modalnya besar, terus dia meng-create pasar dan menaikkan produknya kalau nggak salah dari 50 menjadi 200 atau berapa, laku akhirnya. Tapi itu membutuhkan waktu. Dia setelah mengedukasi pasar bahwa air kemasan itu sangat diperlukan. Akhirnya sekarang sudah terbukti ya. Dan persepsi masyarakat, kalau membeli air kemasan pasti ngomongnya kan Aqua ya. Karena sudah tahu ada ini. Oh saya membeli air kemasan berarti membeli Aqua. Nggak pernah ngomong saya mau membeli air kemasan, mesti orang saya membeli Aqua karena sudah tertanam. Karena yang mengedukasi pasar itu adalah Aqua, dibandingkan dengan brand yang ada yang lainnya. Ya. Nah seperti itu Mbak Amani, jelas? Ya Pak, terima kasih. Nah, jadi yang penting dicari produk substitusinya. Kalau misalnya itu belum ada ya, jadi kalau mockup mensubstitusi tepung terigu. Nah bagaimana nanti mockup apakah bisa diterima pasar seperti tepung terigu? Nah itu tergantung nanti dari variasi produknya ya. Bagaimana keinginan dari konsumen? Nah itu yang harus di-create dari mockup ya. Misalnya dari pengembangan pakai swellingnya itu udah ada penelitiannya. Prof. Gun Awan itu sudah melakukan penelitian bahwa mockup itu bisa mengembang setara dengan tepung terigu dan sudah dibuktikan dalam penelitiannya bisa ya. Terus mengenai rasanya itu juga tergantung dari variasi ya, di variasi tepung mockupnya tadi ya. Jadi itu tergantung nanti di next produksinya ya. Jadi kita melihat keinginan pasarnya seperti apa ya. Oke. Nah ini ya. Jadi ini adalah contoh, salah satu contoh kenapa saya ambil contoh ini. Yang pertama adalah, jadi pabrik ini jelas resources oriented ya, pembuatan metanol from natural gas resource. Dan yang lebih khususnya lagi bukan resources oriented saja,
Jadi ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena bahan baku dari metanol ini adalah natural gas reserve, di mana ini adalah menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia. Karena itu perlu diatur oleh masyarakat. Nah, kalau Anda mendirikan pabrik ini, maka Anda harus melihat kebijakan pemerintahnya seperti apa. Makanya kadang pabrik ini, ya, berapa pabrik yang natural resource yang bergantung kebijakan pemerintah itu biasanya mensupport agenda-agenda pemerintah, ya. Jadi karena ini dia sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Nah, bagaimana dengan kriteria di dalam hierarki tersebut? Nah, ini ya, di sini masuk adik-adik political, ya. Kemarin sudah saya jelaskan, ya, set of activities that are associated with the governance of a country, ya, due to the given journal. Jadi sudah ada jurnalnya nih adik-adik. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, tapi di semua negara, ya, hampir semua negara, pabrik yang seperti ini jelas sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun daerah, ya. Jadi there are 3 indicators that affecting political indicator, but we only choose one indicator due to limitation of study, ya. Jadi ada 3 indikator di dalam jurnalnya. Nah, terus kemudian ada economical, ya, activities that are concerned with the efficient use of scarce means as can be satisfied. Jadi dalam faktor ekonomi ini. Kemudian instrumental, set of activities that are related to or caused by the surrounding when the plant exists. Jadi sangat bergantung pada dari bila pabrik ini berdiri, maka apakah dia mencemari lingkungan atau tidak. Nah, ini sangat bergantung, ya. Terus supporting infrastructure, ya, refers to the basic system and services that a region need in order to function properly. Nah, ini, ya. Nah, ini jelas bagaimana infrastruktur itu bisa memperlancar proses produksi, yaitu pengantaran barang, ya, produk kita dari ini. Nah, itu kita jelas ini sangat membantu adanya supporting infrastruktur ini, ya. Nah, ini, ya, ini ada penjelasannya tiap kriteria government regulation. Nah, ini, ya, dijelaskan. Terus kemudian untuk economical ada purchasing power, cost of labor, cost of power, cost of land, dan sebagainya. Ini masuk dalam sub kriteria dalam kriteria economical indicators. Terus dari environmental indicators, ini ada pollution, environmental constraint, waste disposal, climate, ya. Terus untuk supporting infrastructure, di sini ada labor, transportation, power, raw material. Nah, ini ya, ini agak aneh, ya. Availability of raw material itu masuk ke sini, mungkin ada alasan tersendiri, ya. Availability of market dan availability of industrial site. Nah, ini, ya. Jadi ini di dalam jurnalnya, ya. Yang mana faktor-faktor yang penting, ada yang biru ini adalah jadi most important. Kalau waste disposal ini most importantnya sangat kecil, dia kebanyakan pada important and necessary. Nah, ini, ya. Nah, ini dalam jurnalnya. Terus kemudian ini dalam hierarkinya, jadi semakin hierarki ini bisa mewakili permasalahan tersebut dalam pemilihan lokasi untuk pembuatan pabrik metanol dari natural gas reserve ini, maka kalau semakin bisa mewakili, maka data nanti yang dihasilkan bisa semakin valid, ya. Jadi di sini ada 4 kriteria: political, economical, environmental, dan supporting infrastructure. Di sini ada government regulation, ya. Di sini ada cost of transportation, cost of raw material, dan sebagainya. Nah, ini kita jadikan struktur hierarki. Nah, ini untuk pemilihan lokasi A, B, dan C, ya. Nah, ini kita lihat tadi, karena ini adalah pabrik yang bergantung pada
ketersediaan bahan baku, maka kita melihat Industrial Natural Gas Reserve. Ya, kita lihat di mana saja sih Natural Gas Reserve ini berdasarkan tahun 2018. Nah, ini ada 3 alternatif. Jadi Tanjung Api-Api, Bintuni Bay, Sebadai Ulu, ya, jadi Natuna, West Papua, dan South Sumatera. Nah, ini kita lihat apa namanya di South Sumatera. Ya, jadi ada West Natuna ini ya, Natuna Regency. Nah, ini ketersediaannya bagaimana ya? Nah, ini plan location candidate. Nah, ini ya, jadi di Tanjung Api-Api di sini ya, menurut peta. Terus kemudian Bintuni Bay itu ada di sini ya. Oh, ini Bintuni Bay, ini ada di sini. Terus Sebadai Ulu, Natuna Regency ada di sini. Nah, kita lihat ya. Jadi untuk Tanjung Api-Api itu masuk dalam Special Economic Zone ya. Ability of industrial site, dan ada rubber, palm oil, petrochemical, dan logistik. Raw materialnya, ini ada ini ya, ketersediaannya. Terus government regulation, ada Undang-Undang nomor 39 about Special Economic Zone. Nah, ini juga ini adalah semakin apa namanya pengaturannya semakin bebas untuk operasional produksi kita ini semakin baik ya. Terus kemudian PP nomor 51 tahun 2016 about GEZ Tanjung Api-Api ya. Capability of labor, wah ini up to ini ya almost 150,000 laborers ya. Cost of labor, nah ini jadi berdasarkan UMK ya. 3 juta sekian ya. Cost of land 150.000 per meter persegi. Cost of raw material, jadi ada raw materialnya 2.598. Cost of power, nah ini ya. Cost of transportation, nah ini kita catat semua di sini ya. Terus kemudian humidity-nya bagaimana, 65 sampai 100%. Average temperatur, nah dari sini kondisi seperti ini apakah kira-kira menunjang produksi untuk menjadi metanol ya, karena kita akan desain prosesnya apakah temperatur segini itu istilahnya cukup ya, tidak apa namanya tidak mengakibatkan proses itu rusak dan sebagainya gitu ya. Flight wind speed, nah ini seperti ini tidak membahayakan tenaga kerja kita, mesin dan sebagainya. Precipitation ya, ini dua-duanya seperti ini ya. Jadi sampai lengkap ini ya jadi ya. Kalau Anda melakukan spesifikasi dia. Terus kemudian untuk ekonomi zone Tanjung Api-Api, ya ini ya. Jadi kalau Tanjung Api-Api itu ada di sini ya. Bentar ya adik-adik. Kakak, itu ada yang tolong. Sampah sampah mbak ini sampah. Special Economic Zone ada di Tanjung Api-Api, South Sumatera ya di sini ya. Nah ini kita lihat sama dengan tadi ya, kita ada undang-undang tentang pemekaran bintuni. Apakah ini kira-kira undang-undang ini bisa mensupport pabrik yang akan kita dirikan? Terus pasal 29. Nah terus kemudian raw materialnya bagaimana? Terus availability of labor, cost of labor, cost of power, cost of transportation dan sebagainya. Terus ini humidity-nya apakah menunjang dari proses produksi. Nah ini ya, Natuna Regency seperti ini ya jadi. Nah kemudian setelah itu kita lakukan pembobotan ya. Nah dari sini kelihatan ya bahwa dari tadi 4 faktor kita lihat sendiri di sini ya. Dari 4 faktor ini mana faktor yang paling penting? Oh ternyata faktor politik adik-adik ya. Jadi kebijakan pemerintah itu sangat penting ya buat berdirinya pabrik ini. Jadi 32,6. Jelas nanti daerah yang memiliki kebijakan yang sangat apa namanya sangat mensupport perusahaan itu pasti yang akan dipilih ya. Dari sini kelihatan bahwa hampir 49,3% ada di Tanjung Api-Api, di mana
dia adalah special economic zone ya. Terus nah ini ya jadi sini ya. Terus kemudian kriteria lain ya. Kriteria lain yang apa namanya? Nah, kriteria lain. Nah, kriteria lain itu apa namanya? Di sini ternyata supporting ya. Supporting infrastruktur itu yang mendukung. Nah, di sini karena apa? Ada ketersediaan raw material. Jadi sebetulnya ketersediaan raw material harusnya berdiri sendiri ya, tapi nggak tahu ini jurnalnya beda ya. Kita nggak tahu yang mendasarinya seperti apa. Itu harus dibaca lebih jauh terkait jurnal tersebut ya. Nah di sini setelah ini terpilih Tanjung Api-Api. Nah ini tadi yang kemarin saya bilang tadi analisis apa namanya sensitivity ya. Jadi kita melihat di sini. Ya monggo kalau yang mau kamar mandi monggo ya silakan. Nah ini kita lihat di sini ya kita rubah politikal. Nah dampaknya apa terhadap 3 alternatif lokasi ini? Apakah nanti ekonomikalnya akan semakin turun untuk apa namanya Bintuni Bay? Terus kemudian apakah environmentalnya akan naik untuk Bintuni Bay dan sebagainya. Jadi kita lakukan analisis sensitivity dengan merubah salah satu. Ada pertanyaan dari sampai sini? Jelas atau ada pertanyaan? Silakan. Mas siapa ini? Mas Habib. Oke, monggo Mas Habib. Ya, jadi yang seperti saya saya bilang Mas Habib di awal, jadi penelitian ini AP ini adalah dasarnya kualitatif yang dikuantitatifkan, ya. Jadi judgement dari expert yang dikuantitatifkan. Nah, supaya karena ini penilaian kualitatif, supaya bisa dikuantitatifkan dengan menggunakan metode ini. Nah, yang mengisi apa adalah orang yang expert, ya. Jadi orang yang benar-benar menguasai bidang ini. Nah, ini kalau untuk pembuatan metanol dari natural reserve itu adalah engineer ya yang sudah pernah melakukan ini. Jadi bentuk metanol dari natural reserve itu selama minimal 3 tahun. Ya, jadi sudah terlihat keekspertannya. Nah, karena adik-adik di sini ya belum belum punya pengalaman dan akan sangat susah apabila mencari expert ya untuk mengerjakan pabrik, maka terpaksa adik-adik lakukan sendiri ya. Jadi ya, tapi adik-adik harus melakukan literatur review kayak seperti ini ya. Jadi adik-adik harus melihat bahwa main industrinya apa, terus kemudian raw materialnya apa, undang-undangnya bisa mensupport pendirian pabrik ini, terus labornya bagaimana ya, cost of labor, terus kemudian cost of land, cost of power, cost of transportation dan sebagainya. Nah dari sini adik-adik bisa melakukan judgement tadi berdasarkan kriteria-kriteria dari AP ini. Nanti harus tahu definisinya ya. Political itu yang terkait government regulation. Nah tadi adik-adik lihat government regulation di sini, apakah dari Tanjung Api-Api ini bisa mensupport pendirian pabrik metanol tadi. Ya seperti itu Mas Ahmad Habib ya. Nah terus kemudian untuk economical cost of transportation-nya bagaimana? Nah, kita lihat di sini cost of transportation. Jadi melihat ini. Nah, untuk di Tanjung Api-Api itu 1,5 USD. Nah, kita bandingkan misalnya dengan ternyata cost of transportation-nya hampir sama ya. Nah, ini. Ternyata sama. Tapi otomatis nanti 1:1 itunya. Nah, seperti itu. Jelas Mas Ahmad Habib?
Jadi desain dari expert choice itu bisa dilakukan satu orang. Jadi kalau adik-adik benar lihat kepakarannya sudah oke, atau dengan 2 orang. Nanti ada, jadi kayak apa namanya modelnya di apa jenenge? Di ini apa namanya? Ditambah apa sih namanya? Jadi bukan penambahan tapi apa? Ada di expert choice-nya, Mas. Jadi kalau 2 bisa diisi 2, nanti bisa di-adjust oleh apa namanya expert choice-nya tadi. Ya, jadi 2 itu bisa di-adjust sehingga apa namanya bisa menyatu menjadi satu apa namanya bobot nanti. Ada di expert choice-nya. Cuma apa namanya semakin apa namanya satu sudah bisa apa namanya sudah bisa mewakili. Nah, tergantung nanti ada skop dari apa namanya penilaiannya kemana. Karena di jurnal saya yang MJ Pas tahun yang 2018 itu saya menggunakan dua narasumber. Kenapa saya menggunakan 2 narasumber? Karena saya ingin tahu apa namanya pembuatan alternatif bahan baku biodiesel ditinjau dari akademisi dan praktisi. Ya, jadi satu yang di akademisi itu 1 orang, itu adalah Prof. Nasikin, itu pengalaman di biodiesel sudah 10 tahun dan sudah mencoba berbagai bahan baku ya dengan berbagai proses ya. Terus kemudian apa namanya untuk dari profesor dari praktisi itu saya memakai yang dari orang Jepang yang di Sumbawa, lupa saya namanya karena agak susah. Nah, terus kemudian dari situ saya melihat melihat satu-satu hasilnya HP dari apa namanya Pak Nasikin dan yang dari praktisi dari Jepang itu. Saya melihat apakah berbeda meninjaunya bahan baku alternatif bahan baku untuk pembuatan biodiesel. Ternyata sama ya. Akhirnya bisa saya aggregation atau apa namanya di expert choice itu. Nah, itu saya gabungkan menjadi satu apa namanya bobot ya, seperti itu. Itu Mas Ahmad Tabib. Jadi tergantung Anda menilainya sampai mana, tapi satu aja sudah sangat cukup. Seperti itu ya. Namanya aggregation atau apa lupa saya di expert choice itu. Ya, ada pertanyaan lain adik-adik? Halo? Ada pertanyaan lain adik-adik? Nah, ini apa namanya? Satu lagi adik-adik, pemilihan lokasi untuk pabrik Mosok ya adik-adik. Modified sorghum flour ya. Ada mokaf, ada Mosok ya untuk menggantikan tepung terigu. Kenapa perlu dibentuk Mosok? Karena memang bahan baku pembuatan Mosok ini berupa sorghum itu banyak sekali ya di Indonesia. Nah, sayang sekali kalau tidak kita olah menjadi tepung tadi ya. Nah, ini ya. Jadi untuk pemilihan lokasi pabrik Mosok ini kita mulai melihat ini ya. Jadi pemilihannya berdasarkan kedekatan dengan sumber bahan baku menjadi alasan utama pemilihan lokasi pabrik ini. Ya, tenaga kerja dapat direkrut dari penduduk sekitar. Jadi untuk apa namanya? Bentar ya Kak Teti. Bentar Pak. Pak Teti tolong mobilnya dimatikan Kak. Mobil. Oh, belum bisa. Oh. Nah, tenaga kerja dapat direkrut dari penduduk sekitar. Jadi apa? Supaya kita melihat bahwa apa namanya supaya tidak terjadi faktor sosial tadi ya. Ya, karena kita juga mau tidak mau harus memanfaatkan penduduk sekitar untuk bisa bekerja di tempat kita untuk apa namanya mengurangi kecemburuan sosial ya. Terus kemudian akses transportasi yang mudah. Jadi itu kita harus pikirkan karena baik itu dengan jalur darat ataupun jalur laut tadi ya.
Nah, karena pabrik MOSOP ini juga butuh air, maka butuh air yang lumayan. Nah, sumber air dari PLTA serta sumber listrik dari PLN setempat memadai. Nah, ini adalah salah satu alasan pemilihan lokasi pabrik MOSOP ya. Jadi kita memilih di Kecamatan Gaung serta Kabupaten Hilir Riau. Nah ini ya. Jadi pemilihan kembali Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau. Jadinya ada kebijakan dari pemerintah daerah ya. Itu mampu mencapai hingga RP 246.000. Jadi bukan RP ya. Jadi 246.000 ton per tahun. Nah ini sangat potensial menjadi bahan baku pabrik MOSOP ya. Beberapa daerah di Riau memproduksi sagu ialah Kabupaten Kepulauan Meranti, tadi Indragiri Hilir yang kita akan pilih, dan Kabupaten Bengkalis ya. Pada tahun 2016 lalu, Provinsi Riau berhasil masuk dalam Museum Rektor Indonesia atau MURI sebagai bahan pangan berbasis sagu. Nah ini ya. Jadi kalau didirikan pabrik MOSOP, ini jelas akan ada insentif, minimal insentif pajak. Saya akan lihat bahwa pemerintah sekitar itu sangat support terhadap industri yang berbahan baku sagu tadi. Nah, terus kemudian, nah ini ya, menargetkan sebanyak 25% bahan makanan pokok berasal dari sagu, tidak tergantung pada beras. Nah ini adik-adik, ini luar biasa nih, berarti ada dukungan ya, ada dukungan dari pemerintah daerah ya. Terus kemudian alasan pengalihan menggunakan bahan pangan ini karena potensi bahan karbohidrat ini lebih besar ketimbang padi-padian. Nah ini ya, ini jelas-jelas masuk dari Palembang dan Sumut. Nah ini ya. Sementara dari sisi lain, Provinsi Riau mencapai ini ya. Ini sangat menunjang untuk mendirikan pabrik MOSOP di sana ya. Nah ini sama ya. Nah luas arealnya, nah ini sangat luar biasa ya. Nah ini penentuan lokasi pabrik, nah ini Hilir ya. Ini ya, ini ketersediaannya. Jadi nanti tergantung dari kapasitas pabrik kita apakah sudah mencukupi. Misalnya kita menggunakan Indragiri Hilir ya. Nah, perusahaan baku, nah ini ya. Jadi kita melihat di sini. Terus kemudian jumlah penduduknya, ya Provinsi Riau itu banyak perguruan tinggi ya. Jadi saya rasa untuk sarjana itu juga sangat tinggi. Terus kemudian pertumbuhan penduduk. Wah, ini tahun 2034. Nah, ini ya. Ini terus naik. Nah, ini sangat berpotensi. Ya. Nah, terus bagaimana infrastrukturnya? Ada jembatan ya. Dikenal dengan 1000 jembatan. Nah, ini ya. Terus kemudian pelabuhan, ada pelabuhan Kuala Eno, Kuala Gaung dan sebagainya. Terus ada bandar udara. Nah, ini Kabupaten Hilir juga memiliki bandar udara yaitu Bandara Tempuling yang telah dicoba dan telah dioperasikan. Jadi secara pelabuhan ada, jalur darat ada, dan jalur udara juga ada ya. Nah, terus kemudian ini pemilihan lokasi akhirnya dibuat seperti ini ya. Ya bahan baku, pemasaran, transportasi, letak geografis, tenaga kerja, biodiversitas, kondisi lingkungan, dan kebersihan lahan. Nah ini dia diambil semua kriteria, ya, tidak ada subkriteria. Nanti adik-adik kalau mau dijadikan subkriteria bisa ini ya. Jadi transportasi, tenaga kerja, utilitas ini bisa dijadikan satu. Kebersihan lahan itu bisa dijadikan satu ya. Nah ini kita lihat chartnya. Nah, ini ternyata setelah kita run di expert choice ya. Ternyata untuk aspek ketersediaan bahan baku ini memiliki bobot yang paling tinggi ya adik-adik. Jadi di sini 25,6%. Yang kedua disusul oleh aspek pemasaran sebesar 20,3%. Terus kemudian aspek transportasi 15,3 dan sebagainya. Nah, di sini ya adik-adik kita lihat ya. Oke. Nah, kemudian ini ya, adik, kaca batubara ini terus ya. Ini mohon maaf ini lain ya, pabrik lain. Nah, ini pembuatan etilen dari batubara. Oke, saya rasa adik-adik sudah
Ada pertanyaan Pak, adik-adik? Sorry. Ada pertanyaan Kak adik-adik sampai sini? Pembuatan mosok. Ini saya rasa bisa, ini pembuatan etilen dari batu bara ini menarik khususnya adik-adik. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan di sini adik-adik? Adik-adik, halo? Ada pertanyaan Kak? Dari contoh soal tadi? Pemilihan lokasi? Ya, sudah tidak ada, Pak. Nah, jelas atau tidak jelas? Kalau dari saya sudah jelas. Mungkin yang lain. Oke, kalau ini ya, adik-adik, ini kemarin tugas dari kakak kelas adik-adik, saya minta untuk membandingkan antara apakah pemilihan lokasi ini dekat dengan pasar, ya, atau dekat dengan bahan baku, ya, untuk pembuatan etilen dari batu bara. Ya, saya coba mereka minta membuat ini ya. Nah, jelas namanya secara ini ya adik-adik. Ya. Nggak bisa, lasernya nggak bisa ya. Nah, mana ya? Oke, dari judulnya sini aja, bahan bakunya itu adalah batu bara ya. Dimana ini adalah harusnya market oriented, benar nggak adik-adik? Dan yang kedua, ini ada kebijakan pemerintah di sana ya, karena batu bara ini diatur oleh baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Nah ini ya, kita kita ini kan ya, ini Cilegon, kita memilih Cilegon karena dekat pemasaran, di mana banyak industri di Cilegon maupun Jakarta membutuhkan etilen ini ya, baik itu sebagai bahan baku pabrik mereka atau menjadi sebuah produk ya. Nah terus kemudian ada di Sumatera Selatan adik-adik ya, di Sumatera Selatan itu dekat bahan baku. Nah, kemudian dari sini kita melihat aspek bahan baku ketersediaannya. Nah, kita lihat, beda jauh ya antara di Sumatera Selatan ya, di mana cuma 2,423 dengan di Jawa ya, baik ini Cilegon ya, 14,2. Ini sangat jauh ya. Nah, terus kemudian, ini cadangannya kita lihat di sini, Banten itu hanya 18,8. Sedangkan Sumatera Selatan itu adalah 51,93 ini ya. Dari peta ya, ini data dari WSP tahun 2015. Jenis batu bara Sumatera umumnya rendah, jenis lignite sehingga subtinus yang 5.000 sampai 6.500 kilokalori per kilogram ya. Nah, terus kemudian aspek pemasaran. Nah, ini ya. Kita lihat di sini etilen kalau di Cilegon itu dari Chandra Asri ini ya, terus kemudian di sini ada ya macam-macam ya. Jadi yang jelas bahwa etilen ya itu banyak dipasarkan, diserap oleh industri-industri yang ada di Cilegon maupun Jakarta ya. Nah, bagaimana dengan aspek transportasi? Kita melihat di sini bahwa untuk ini ada dari Palembang, jadi kalau misalnya di Sumatera Selatan dipasarkan di dekat Banten atau Cilegon itu membutuhkan itu jaraknya 523,74 km ya. Terus kemudian kalau di Cilegon otomatis langsung ya. Nah ini ya. Maka kalau kita memilih di Cilegon itu transportasinya bisa ditekan karena kebanyakan pabrik yang membutuhkan etilen itu adanya di Banten. Nah, terus kemudian aspek letak geografis. Nah, ini Banyuasin. Kita melihat di sini
yang dimana ini adalah semakin merah dia semakin rawan gempa ya. Jadi Cilegon maupun itu sama-sama aman ya. Nah, terus kemudian bagaimana dengan kesediaan air? Kebutuhan air mendirikan pabrik digital bisa menggunakan sumber dari Sungai Musi ya. Sedangkan di Cilegon sumber sungainya dari Kedungnas ya. Bagaimana batubara pula dipisah dengan sumber daya terbanyak berada di Sumatera Selatan ya. Bagaimana ketersediaan listriknya? Nah, di Sumsel menggunakan PLN dengan kapasitas 1.651. Nah, jadi ini anak saya minta. Sumber listrik di sini ya, jadi kalau Sumsel ini menggunakan 1.651 MW, sedangkan Cilegon itu berkapasitas 660 MW, jadi lebih besar Sumsel ya. Nah, penyedia air Sungai Musi berada di Kota Sungsang, suhu rata-ratanya 24 derajat Celcius dan terpanasnya 26 derajat. Nah, ini apakah memungkinkan untuk produksi etilen ya dari batubara ini curah hujan. Terus kemudian Tumingas ya, ini suhu rata-ratanya sama ya. Nah, terus penyediaan bahan bakar. Nah, ini ya. Tamina sendiri penyediaan listrik. Nah, ini harganya adik-adik harganya ya. Nah, sebesar 90,97 per kWh. Ini di Sumatera Selatan. Nah, bagaimana di Cilegon? 1.191. Jadi Sumatera Selatan lebih murah daripada di kota Cilegon. Nah, ini dari kabarbanten.com ya 2018. Nah, bagaimana aspek SDM yang pernah kemarin ditanyakan oleh Mas Ahmad Habib ya. Jadi ini SDM dengan mempertimbangkan tingkat populasi di Sumatera Selatan dan Cilegon, terus kemudian UMR ya, mempertimbangkan UMR di mana di Sumatera Selatan ini 2.800.000 sekian, sedangkan di Cilegon itu sebanyak 3,9. Wow ya. Jadi beda jauh ya, beda 1 jutaan lebih ya. Nah, ya. Nah, terus kemudian dari SDM ya, bagaimana kita lihat di sini SDM-nya ya. Tingkat pengangguran terbukanya, pengangguran terbuka 4,31, Banten, banyak banget ya. Terus kemudian tahun 2016 ini 0,59, pengangguran terbukanya 1,53. Jadi mungkin tersedia tenaga kerja ya. Ini aspek kondisi lingkungan. Nah, ini ya puskesmas dan sebagainya kita lihat ya, edukasinya, kesehatannya ya. Terus kemudian ketersediaan lahannya kita lihat di Cilegon itu 175,3 km, Sumatera Selatan jelas beda jauh ya. Terus harga lahan kalau di kota Cilegon antara 200.000 sampai 500.000, sedangkan di provinsi Sumatera Selatan harganya 100.000 sampai 200.000, jadi sampai lipat 4 ya, lipat 4 dan lipat 5 harganya ya, 4 kalinya. Nah, terus kemudian ketersediaan lahan. Nah, ini ya, jadi kita lihat menurut Banten BPS.id. Nah, ini seperti ini. Terus untuk Sumsel ini seperti ini. Nah, luas wilayah ini ya. Jadi kota Cilegon sudah mencapai 38,11% dari luas wilayah ya. Seluas jadi bisa digunakan itu 175,03 km persegi. Nah, kalau di Sumatera Selatan ini masih banyak lahan kosong ya. Jadi kita masih mendirikan pabrik di sana berapa hektar pun masih bisa ya, karena banyak lahan yang kosong. Sedangkan di kota Cilegon ini sedikit terbatas ya. Nah, ini ketersediaan lahan ya. Kita lihat dari peta.ppn.go.id tahun 2019 ya.
Ini kita lihat bahwa ini ya, ini ya. Nah, akhirnya adik-adik setelah kita meninjau dari berbagai kriteria ini, kita coba run di expert choice ya. Kita lihat di sini bahwa ternyata faktor yang paling penting itu adalah mendekati bahan baku ya. Di mana di sini bobotnya itu 0,256. Sedangkan untuk pemasaran ya mendekati konsumen itu 0,203. Transportasinya di sini 1,53, utilitas dan sebagainya dengan inkonsistensi itu di bawah 10%. Nah, kita lihat di sini akhirnya Sumatera Selatan. Nah, yang benar ya, Sumatera Selatan hampir 0,577. Tetapi beda sedikit dengan Cilegon ya. Kalau orang saya sebagai investor ini saya akan bingung memilih ya. Karena bobotnya, jadi kita lihat di sini, bobotnya itu sangat tipis ya. Ini 0,577 dan Cilegon 0,423. Tapi kalau saya jadi investor, saya akan memilih Cilegon. Karena kenapa? Mendekati pasar, tetapi dengan asumsi bahwa cost transportation itu bisa lebih murah. Kemudian nanti itu kita akan kalkulasi feasibility studinya bagaimana ya. Karena kita melihat cost of transportasi di sini termasuk nomor 3 ya, bobot yang paling penting. Nah ini ya. Nah itu ya. Jadi kita harus memikirkan itu. Oke, di sini adik-adik jelaskan, adik-adik. Ya, Mas siapa ini? Habib. Oke. Suaranya agak aneh ya, Mas, agak putus-putus ya. Oke, jelas. Kapasitas yang ada di sana, Mas. Jadi dipakai di seluruh itu. Seluruh ini, Mas. Jadi tersedia segini. Jadi kalau misalnya kira-kira kalau kita membutuhkan pabrik, kita membutuhkan listrik berapa, itu kita lihat apakah mencukupi tidak dengan kapasitas yang ada di Sumatera Selatan. Ya. Seperti itu, Mas. Kalau ini kelihatannya kapasitas yang tersedia, Mas. Iya, kita lihat kapasitas tersedianya, Mas. Masih mencukupi tidak? Jangan-jangan nanti kita mendirikan pabrik di sana, listriknya biar gitu ya. Jadi tidak memungkinkan tiba-tiba mati lampu ya. Karena memang nggak mencukupi untuk semua industri yang ada di sana. Kita harus perhatikan hal itu juga ya. Karena listrik, air itu adalah kebutuhan utama ya dari mendirikan pabrik itu tadi. Itu Mas Ahmad Habib. Ya. Ada lagi pertanyaan adik-adik sekalian? Pak, izin bertanya. Ya, Mbak siapa ini? Ninda, Pak. Mbak siapa? Ninda? Iya, Pak. Ya, oke, Mbak. Pak, saya mau bertanya, kan tadi setelah dianalisis dengan AHP, tadi kan yang paling besar itu yang terkait dengan bahan bakunya ya, Pak. Sedangkan kan tadi yang di awal-awal tadi itu yang ketersediaan bahan bakunya lebih ini tuh yang di Sumatera Selatan. Ya, Sumatera Selatan ya, Pak ya. Terus tadi kan waktu ini Bapak katanya kalau misal di ini mau memilih yang di Cilegon karena mendekati pasar yang dengan asumsi transportasinya lebih murah. Itu selain dari faktor itu, kalau misal
dari dua pemilihan itu tadi kan yang paling besar itu yang di Sumatera Selatan itu kan Pak ya. Kalau misal dari mau ngambil yang di Cilegon, maksudnya gini, kan manfaatnya lebih banyak yang di Sumatera Selatan. Kenapa kok yang dipilih itu yang di Cilegon gitu Pak? Selain dari asumsi transportasinya lebih murah tadi itu Pak. Nah, karena kita harus memprediksi kan terjadi trade off Mbak ya, antara harga bahan baku, ketersediaan bahan baku dengan cost transportation ya, dan ditambah dengan pasar. Karena kita mendirikan pabrik di Sumatera Selatan juga pasarnya di Banten gitu loh Mbak. Nah, jadi otomatis kan gini, kalau sama-sama pabriknya di Banten, karena ini adalah pabrik natural resources oriented ya. Kadang-kadang kebijakan pemerintah itu kan kalau sesama Banten, jadi pabriknya di Banten sama di pasarnya di Banten itu lebih mengutamakan yang di Banten ya. Nah itu makanya itu juga harus dinilai. Nah ini kelihatannya belum masuk di dalam kriteria ini Mbak. Nah kita gini misalnya sama-sama ada di kawasan industri Banten ya. Jelas ada connection di sana ya, ada jejaring ya. Jadi kita lebih cepat memasarkan daripada nanti pabrik kita itu di Sumatera Selatan. Karena kita melihat di sini bobotnya Mbak Indah itu tidak terlalu beda jauh ya. Jadi Sumatera Selatan ini 0,577 dan Cilegon ini 0,423 ya. Kecuali nanti kalau pabrik Anda yang di Sumatera Selatan ini pasarnya bukan di Banten ini beda ya. Seperti itu Mbak Indah. Iya Pak ya. Terima kasih Pak. Nah, faktor kedekatan jejaring itu sangat penting dalam industri Mbak Ninda, karena nanti kalau pabrik yang punya jejaring bagus ya, kayak Toyota Astra Motor ya, itu mempunyai jejaring yang luar biasa dengan para suppliernya. Makanya dia bisa membuat konsep just in time. Apa itu just in time? Jadi dia pada saat membutuhkan ban ya, itu bisa telepon suppliernya dan langsung datang untuk memberikan ban tersebut, sehingga dia tidak membutuhkan tempat inventory yang besar ya, karena dia begitu membutuhkan dia telepon ban itu dia langsung pabrik ban tersebut langsung nyetor ke Toyota Astra Motor. Nah itu yang dinamakan dengan konsep just in time. Tetapi konsep ini bisa dijalankan apabila ada trust atau kepercayaan antara Toyota Astra Motor dengan pabrik ban tersebut, Goodyear dan sebagainya. Seperti itu. Ya, jadi ada jejaring yang luar biasa di sana. Itu ya, Mbak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Masa, Mbak. Nah, apalagi kalau sesama pabriknya berdiri di Banten, kan otomatis improve-nya itu jejaringnya ini kan lebih enak, Mbak, ya, daripada beda pulau ya, beda kepulauan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu yang juga itu sebetulnya harus ada di dalam kriteria tadi ya. Itu Mbak, apalagi dengan bobot yang saya melihat ini nggak begitu jauh. Kalau saya sebagai investor pasti saya akan memilih Cilegon. Ya, cuma tadi melakukan visibility study, kira-kira kemungkinan beda harganya antara raw material dengan transportation itu bagaimana? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi ya dari sekalian terhadap terhadap pemilihan lokasi ini, adik-adik. Jadi tadi saya sudah memberikan contoh ya terkait pemilihan lokasi yang mendekati bahan baku ya. Terus kemudian dengan pemilihan lokasi yang mempertentangkan antara lokasi yang mendekati bahan baku dengan lokasi yang mendekati pasar ya, itu mana yang dipilih ya? Ternyata yang mendekati bahan baku tetapi dengan bobot yang tidak terlalu jauh ini ya.
Jadi tadi kalau Sumatera Selatan itu 0,577, terus kemudian Cilegon itu 0,4 sekian ya. Jadi kalau menurut saya nggak begitu jauh itu ya. Kecuali kalau yang Sumatera Selatan itu misalnya 0,7 ya. Terus kemudian yang Cilegon 0,3, maka saya pastikan pabrik itu layak didirikan di Sumatera Selatan, gitu ya. Karena bobotnya beda jauh, gitu ya. Asal kevalidan dari AHP tadi bisa dipertanggungjawabkan. Validan dipertanggungjawabkan karena dia konsistensi rasionya kurang dari 10%. Dan yang kedua, yang mengisi ini adalah orang yang benar-benar pakar di bidang tersebut ya. Jadi ada kemarin saya penguji yang bilang kenapa menggunakan expert choice, menggunakan AHP, kenapa tidak Excel saja? Nah ini belum tahu. Untuk penilaian kualitatif. Nah ini ya dia berarti belum paham terkait AHP ya. Jadi AHP ini adalah seorang engineer. Nah, akhirnya saya jelaskan di dalam sidang tadi. Jadi seorang engineer, jadi bukan engineer sembarangan yang mengisi AHP ini, adalah jaspernya dia sebagai seorang engineer dan sudah berpengalaman minimal 3 tahun. Jadi bukan orang asal-asalan yang mengisi ya. Yang pertama itu. Yang kedua, dia harus melihat konsistensi rasio. Jadi walaupun dia pakar, kita lihat konsistensi rasio dalam melakukan judgment-nya itu. Kalau dia kurang atau lebih besar dari 10%, berarti bisa dipastikan datanya tidak valid, ya, saling bertentangan. Nah, makanya harus 2 sih. Jadi yang mengisi adalah seorang expert yang benar-benar pakar di bidangnya. Terus kemudian yang kedua, konsistensi rasionya harus lebih kecil dari 10%. Itu ya adik-adik. Jadi itu nanti adik-adik kalau menjawab itu ya. Jadi bisa pakai Excel pun bisa adik-adik. Tapi apakah bisa mengeluarkan konsistensi rasionya? Ya, seperti itu. Ya, adik-adik. Jelas? Ada pertanyaan? Halo adik-adik. Sudah jelaskan adik-adik? Halo, Mbak dan Mas, ada pertanyaan kah? Jelas? Oke. Mbak Nyoman Kania, ini Mbak Nyoman Kania ya? Halo Mbak Nyoman Kania. Ya Pak. Ada pertanyaan kah? Tidak ada Pak. Tidak ada? Tidak. Sudah jelas kah? Sudah Pak. Nanti kalau misalnya Anda menggunakan AHP dalam pemilihan lokasi ya, bisa ya? Bisa Pak. Misalnya saya ingin mendirikan pabrik abon dari ikan nila. Ya, sebaiknya saya mendekati pasar atau mendekati bahan baku. Pabrik apa Pak? Mohon maaf. Pabrik abon dari ikan nila. Mendekati pasar menurut saya Pak. Kenapa kok tidak Pabrik abon dari ikan nila ya Pak? Iya. Karena itu merupakan salah satu pabrik yang menghasilkan kayak produksi bahan makanan gitu. Jadi menurut saya lebih bagus kalau lebih dekat ke market resource-nya, market oriented gitu Pak. Jadi biar lebih memudahkan konsumen untuk membeli barang tersebut.
Nah, kalau bahan bakunya bagaimana? Misalnya Anda mendirikan pabrik di Surabaya ya, di mana Surabaya marketnya itu 70% ya daripada provinsi yang lain ya. Sedangkan bahan bakumu itu ada di Kudus. Apa nggak kesulitan bawa ikan nila bertonton dari Kudus ke Surabaya? Oh, kalau gitu saya ganti lebih ke resource oriented. Terus apa namanya, kalau misalnya produknya itu tuh lebih ke kayak tipe-tipe abonnya kan biasanya kan diawetin ya Pak. Jadi lebih tahan lama. Jadi menurut saya ganti ke yang resource oriented, jadi lebih ke mendekati bahan baku. Nah, jadi Anda harus lihat karakteristiknya. Dari abon itu kira-kira apa namanya, kalau dikirim dari perjalanan dari Kudus ke Surabaya itu bagaimana? Apakah dia lebih mahal atau tidak? Jadi ada trade off antara cost transportation dengan apa namanya harga bahan baku ya. Jadi konsekuensi dari bahan baku itu adik-adik harus lihat di sana ya. Kira-kira yang mana yang menguntungkan ya. Jadi harus adik-adik lihat dari sisi harga ya. Jadi cost transportation untuk mengangkut bahan baku dengan cost transportation untuk mengangkut produk adik-adik. Nanti mana yang lebih mahal. Nah, terus kemudian apakah kira-kira ikan nila tersebut bisa dibudidayakan di pabrik Anda? Ya. Adik tahu KFC adik-adik? Halo? Kentucky Fried Chicken adik-adik pernah tahu? Pernah makan ya? Pernah makan kan? Saya bukan iklan produk ini ya. Kentucky Fried Chicken itu bahan bakunya itu tidak sembarangan adik-adik ayamnya. Adik-adik pernah tahu di daerah apa namanya yang pabrik-pabrik di daerah Surabaya Barat itu dekat Perak di sana Margorejo atau mana ya? Peternakan ayam adik-adik. Jadi kalau nggak salah itu punya KFC. Jadi untuk apa namanya dia melihat apa namanya ayam-ayam dia ternak sendiri sehingga kualitasnya itu benar-benar bisa dijaga. Ya. Jadi ayam seperti apa sehingga masuk di dalam spesifikasi bahan baku mereka. Nah, apakah nanti pabrik pabrik Anda beli abon ini itu bisa enggak membudidayakan ikan nila? Memungkinkan tidak? Lahannya bagaimana? Nah, itu kalau misalnya memungkinkan itu bisa Anda lakukan sehingga pabriknya bisa mendekati market daripada mendekati bahan baku. Seperti itu ya. Ya, itu jelas adik-adik? Jelas ya adik-adik? Ada pertanyaan lagi adik-adik? Jelas ya? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri adik-adik. Ada pertanyaan? Jadi insya Allah hari besok ya kita belajar terkait prinsip manajemen ya adik-adik ya. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Karena tadi banyak adik-adik kan tidak ada yang bercita-cita jadi operator ya. Baru masuk sampai akhir walaupun itu senior engineer ya, jadi saya tidak menganjurkan ya adik-adik menjadi senior engineer. Kenapa? Karena kalau sudah usia 40 tahun ke atas ya, itu fisik terbatas adik-adik ya. Itu gampang adik-adik di PHK ya. Jadi pengalaman saya di Trans TV adik-adik ya, itu ada orang yang memilih jabatan fungsional, yaitu menjadi senior reporter maupun senior kameramen. Nah, kaget saya pada saat begitu tahun 2018 kemarin ya, jadi hampir 80%. 80% senior reporter kameramen ya, itu di PHK adik-adik. Setelah usianya di atas 40 tahun. Nah,
Itu hati-hati adik-adik ya. Jadi oke lah Anda ekspor di dalam itu, oke, bagus. Tapi adik-adik harus memperhitungkan sampai kapan. Karena usia ya, adik-adik semakin usia walaupun pengalamannya luar biasa, tetapi pabrik di sana itu butuh orang-orang energik yang di lapangan ya. Betul adik-adik? Itu adik-adik harus memperhatikan itu ya. Bisa jadi nanti jadi PHK ya, kena PHK. Makanya adik-adik wajib mengisi kemampuan dalam isi manajemen. Jadi bisa memanage supaya adik-adik nanti menjadi apa? Pejabat-pejabat di struktural di pabrik-pabrik yang adik-adik pabrik tempat adik-adik kerja ya, seperti itu ya. Iya, itu adalah saran saya ke adik-adik ya. Makanya saya setiap kuliah di BK ini saya memastikan adik-adik mendapatkan mata kuliah prinsip manajemen tadi dan analisa ekonomi ya, seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan lagi adik-adik sudah jelas? Oke, kalau tidak ada saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Salam. Terima kasih Pak. Pagi Pak, terima kasih.